وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan hadirnya kita di masjid yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain tentu kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita dapat menunaikan segenap kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan segenap amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih. Sebenarnya bulan lalu itu kita baru di bab tentang wudu ya, Ustaz. Ya. Tapi karena sekarang kebetulan ini lagi bulan Ramadan, loncat dikit nggak apa-apa ya. Insyaallah kita akan bahas tentang puasa, ya. Tentang fikih tentang puasa. Jadi ada bab yang kita lompat, nanti kita balik lagi setelah Ramadan. Karena momennya pas, mudah-mudahan kajian kita ini yang menambah ilmu, kemudian menambah semangat kita, dan apa yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan puasa kita sempurna, mendapatkan kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, puasa Ramadan ini merupakan hadiah yang begitu besar kepada umat Rasulullah SAW. Hadiah yang begitu luar biasa. Dan bulan Ramadan pun merupakan hadiah khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Bagaikan mutiara yang disimpan selama ribuan tahun, diberikannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan puasa yang kita laksanakan ini juga merupakan hadiah kasih sayang Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena puasa yang kita jalani itu begitu nikmat dan begitu mudah. Kenapa mudah? Karena kalau dibandingkan dengan puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, puasa kita lebih mudah. Mudahnya di mana? Yuk, kalau misalnya kita lihat ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca dan para guru-guru kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat ini masih berbicara puasa secara umum. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Bagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian? Sebelum ada syariat puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini belum syariat di tahun kedua Hijriah. Sebelum itu para sahabat dan Rasulullah pun menjalankan ibadah puasa. Begitu juga dengan umat-umat sebelumnya. Tetapi bukan di bulan Ramadan. Kapan puasanya? Ya, yang masyhur puasa di setiap bulan 3 hari, yang disebut dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Jadi sebelum syariat puasa Ramadan ini turun, Pak, ya, Rasulullah dan para sahabat mengamalkan itu.
setiap bulan tiga hari. Belum ada nih puasa Ramadan. Yang ada puasa ayam mubin, maka dikatakan ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Ustaz, kalau gitu enakan dulu dong, tiap bulan 3 hari, nggak sebulan penuh sebentar. Ya, sebentar. Kata para ulama dalam ditafsirkan itu, Qurtubi menjelaskan, ya, awqatan wa kaifiyatan, waktunya sama tata caranya. Oh, ternyata tata cara puasa yang kita lakukan dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW atau bahkan sebelum syariat puasa Ramadan ada sedikit perbedaan. Iya Pak, ada perbedaan. Bedanya apa tadi? Ya, kalau kita puasa full di bulan Ramadan, ya, umat-umat terdahulu, ya, itu puasa di tiap bulan ayam mungkin pertengahan dan juga puasa Asyura. Ini waktunya jelas, ya, cuma bicara waktu. Nah, masalahnya yang pertama, umat-umat terdahulu dan bahkan ini diamalkan oleh para sahabat sebelum syariat Ramadan turun. Orang dulu Pak kalau puasa mulainya kapan? Bangun tidur langsung mulai puasa. Bangun tidur langsung mulai puasa. Kalau kita tadi bangun tidur mulai puasa kan? Mulai puasa nggak Bu? Belum mulai. Masih bisa masak dulu, masih bisa makan rendang dulu, bisa kopi dulu, ada yang sebat dulu, macam-macam. Mulainya tadi pas imsak ya, atau finalnya pas azan subuh. Ini perbedaan pertama. Jadi yang diamalkan para sahabat sebelum syariat puasa Ramadan dan umat-umat sebelumnya, pertama di kita ada sahur, dan kita bahas. Di kita ada sahur, sebelumnya nggak ada. Pertama, yang kedua, Pak, kita puasa nih, bukaannya kapan? Bukaannya kapan? Maghrib. Ya. Adzan maghrib kita buka. Orang-orang terdahulu bukan maghrib Pak, ketika hilang syafaq merah. Ya. Artinya ketika malam itu benar-benar gelap menjelang isya. Kalau maghrib itu masih ada terang-terangnya, itulah betul. Ya. Masih ada terang-terangnya, kita bisa buka. Nah, kalau orang-orang terdahulu ketika matahari benar-benar tenggelam dan gelap di situ baru kemudian bukaan. Jadi bukanya bukan maghrib, menjelang isya. Ketika sudah benar-benar gelap baru dia bisa buka. Perbedaan kedua. Ya. Perbedaan ketiga, ya. Orang-orang terdahulu ketika mereka berpuasa, ini mohon maaf ya. Orang-orang terdahulu ketika mereka berpuasa, siangnya puasa, malamnya tidak boleh berhubungan dengan istri mereka. Tidak boleh berhubungan dengan istri mereka 3 hari. Tuh, perbedaan di antara puasa kita dengan orang-orang terdahulu. Kira-kira gampangan mana? Puasa kita atau puasa dulu? Puasa kita. Nah, ini puasa ini seperti diamalkan oleh para sahabat sebelum syariat puasa Ramadan. Mereka bangun tidur langsung puasa, bukaannya itu sebelum isya, ya. Kemudian malamnya mereka tidak bermesraan dengan istri mereka. Maka ketika turun perintah Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk kepada manusia. Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka berpuasalah dia. Maka kata para ulama yang menjadi spesifik